Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kaisa Alfaiza dari kelompok 2. Saya Indah Nur Aminah. Saya Gilang Ramadan Bis. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan antena stasiun bumi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Antena stasiun bumi. Stasiun bumi adalah terminal telekomunikasi yang berada di bumi, yang didesain untuk berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa atau menerima gelombang radio dari luar angkasa. Stasiun bumi atau ground segment adalah bagian dari sistem transmisi yang terletak di bumi dan berfungsi sebagai stasiun terminalnya. Di Indonesia, stasiun bumi yang terkenal adalah Stasiun Jatiluhur, yang merupakan pusat kendali satelit Palapa dan stasiun bumi Parepare. Satelit pada dasarnya hanya sebagai repeater yang prinsip dasarnya sebagai stasiun pengulang. Secara garis besar, sistem komunikasi satelit terdiri dari dua bagian, yang terdiri dari space segment terdiri dari satelit dan stasiun bumi. Kemudian earth segment atau ground segment terdiri dari seluruh sistem perangkat, yaitu perangkat pemancar dan penerima suatu sistem komunikasi satelit. Stasiun bumi adalah peralatan yang berfungsi untuk komunikasi. Stasiun bumi merupakan terminal yang dapat berfungsi pada dua arah komunikasi, baik sebagai transmitter ataupun receiver. Stasiun bumi terdiri dari beberapa subsistem seperti gambar di bawah ini. Dari perangkat if dikonversikan menjadi up converter, kemudian up converter ditransmisikan menjadi SSPA, kemudian SSPA ditransmisikan ke antena, kemudian dari antena ditransmisikan ke LNA, kemudian dari LNA ditransmisikan ke down converter, dan kemudian down converter ditransmisikan kembali ke perangkat if. Subsistem stasiun bumi pertama antena parabola, yang kedua HPA atau high power amplifier, yang ketiga LNA atau low noise amplifier, dan yang keempat up atau down converter, dan yang kelima perangkat if. Jenis-jenis satelit: A. Satelit komunikasi, B. Satelit astronomi, C. Satelit navigasi, D. Satelit penginderaan jauh, E. Satelit pengamat bumi, F. Satelit sais, G. Satelit mata-mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis antena. Yang pertama yaitu ada antena parabola. Antena parabola adalah antena yang memiliki reflektor berbentuk piringan, cekung atau parabola yang berfungsi untuk memantulkan gelombang elektromagnetik menuju titik fokus pada antena. Prinsip kerja antena ini didasarkan pada hukum pantulan, di mana sinyal yang datang sejajar dengan sumbu parabola akan dipantulkan ke titik fokus, sehingga sinyal yang sangat lemah dari satelit dapat terkonsentrasi dan diterima dengan baik pada titik fokus tersebut. Dan yang kedua ada antena horn. Antena horn yaitu jenis antena microwave yang berbentuk corong dan berfungsi sebagai transformator impedansi antara pemandu gelombang atau waveguide dan ruang bebas. Dan yang ketiga ada antena array. Antena array yaitu susunan dari beberapa elemen antena yang identik bekerja sama untuk memancarkan atau menerima sinyal dengan pola radiasi yang dapat dikontrol, dan ada berbagai konfigurasi antena dalam satu garis lurus. Sementara planar membentuk susunan dua dimensi dan sirkular menyusun elemen antena dalam bentuk lingkaran. Yang keempat ada antena helix. Antena helix yaitu antena yang terdiri dari kawat konduktor yang dililitkan pada media penyangga membentuk bentuk spiral tiga dimensi yang menyerupai tegas. Antena ini biasanya bekerja pada frekuensi gelombang mikro seperti pada kisaran 2-5 GHz dan memiliki karakteristik polarisasi melingkar yang baik, sehingga sangat cocok digunakan untuk komunikasi satelit dan aplikasi wireless dengan kecepatan tinggi. Yang kelima ada antena slot atau microstrip antena. Antena slot yaitu jenis antena yang terdiri dari elemen pemancar berupa lapisan logam tipis yang diletakkan di atas substrat dielektrik dengan mikrotrend di bawahnya. Bentuk patch ini biasanya persegi panjang, lingkaran, atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan desain. Yang keenam ada antena Gregorian dan offset Gregorian. Jenis antena ini yaitu antena parabola dengan dua reflektor, mirip dengan antena Cassegrain, namun subreflektornya berbentuk elipsoidal, cekung yang terletak di sebelah titik fokus utama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, guys.
Selanjutnya, parameter antena stasiun bumi. Yang pertama ada gain. Gain adalah ukuran kemampuan antena dalam memfokuskan energi pancaran ke arah tertentu dibanding antena isotropik atau yang memancarkan ke segala arah. Rumusnya adalah gain sama dengan eta buka kurung P dikali direktivitas per lambda kuadrat. Yang kedua ada bandwidth atau lebar pancaran. Bandwidth adalah sudut di mana daya pancar antena turun hingga 3 desibel dari nilai maksimum, disebut juga half power bandwidth. Yang rumusnya adalah theta 3 desibel sama dengan 70 lambda per direktivitas. Selanjutnya yang ketiga ada polarization atau polarisasi. Polarisasi adalah arah getaran medan listrik dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke antena. Yang keempat ada frekuensi range atau rentang frekuensi. Rentang frekuensi ini adalah batas bawah dan batas atas frekuensi kerja antena. Yang kelima ada antena efisiensi atau efisiensi antena. Efisiensi antena ini menunjukkan seberapa baik antena mengubah daya input menjadi pancaran efektif ke ruang bebas. Rumusnya adalah eta sama dengan gain per Pi dikali direktivitas per lambda kuadrat. Yang keenam ada FSWR. FSWR ini adalah voltage standing wave ratio. FSWR ini menunjukkan kesesuaian antara impedansi antena dan saluran transmisi. Rumusnya adalah FSWR sama dengan 1 ditambah Selanjutnya ada FSWR. FSWR ini adalah voltage standing wave ratio. FSWR ini menunjukkan kesesuaian antara impedansi antena dan saluran transmisi. Rumus FSWR ini sama dengan 1 ditambah gamma per 1 dikurang gamma. Selanjutnya ada side lobe level. Side lobe level adalah pancaran energi yang keluar dari arah utama antena. Rumusnya adalah rasio daya relatif SLL sama dengan 10 log 10 dikali P side lobe per P main lobe. Selanjutnya ada pointing akurasi atau akurasi penunjukan. Pointing akurasi ini menunjukkan kemampuan antena mengarah ke pancaran tepat ke arah satelit. Rumusnya adalah delta theta dikali theta maksimum lebih kecil sama dengan 1/2 theta 3 dikali 3 desibel. Selanjutnya ada G per T ratio atau figure of merit. G per T adalah ukuran kualitas penerima antena stasiun bumi. Rumusnya adalah G per T sama dengan gain dikali desibel dikurang 10 log 10 dikali T. Selanjutnya yang terakhir ada noise temperature atau suhu derap. Noise temperature ini menggambarkan tingkat kebisingan thermal dari sistem antena dan perangkat penerima. Rumusnya T total sama dengan T antena ditambah TLNA ditambah T frekuensi. Sekian dari saya. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok 2 kali ini adalah antena stasiun bumi merupakan komponen utama dalam sistem komunikasi satelit yang berfungsi sebagai penghubung antara antena bagian bumi dan antena bagian luar angkasa. Kinerja komunikasi satelit sangat bergantung pada ketepatan arah antena serta efisiensi penerima dan pengiriman sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Selain itu, setiap antena memiliki parameter penting yang menentukan kualitas kerjanya. Parameter-parameter ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan antena dalam memancar dan menerima sinyal secara optimal. Secara keseluruhan, keberhasilan komunikasi satelit sangat ditentukan oleh sinergi antara satelit di orbit dan antena stasiun bumi di permukaan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.